Shalom semuanya, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu serta senantiasa diberkati Tuhan. Pada saat hari ini, saya akan berbagi renungan dari firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Ini dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Namun sebelum saya membagikan renungan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk saat hari ini ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami ada sampai saat hari ini. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk kesehatan keluarga, bahkan apapun yang boleh terjadi. Tuhan Yesus, saat hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Renungan singkat, biarlah Tuhan Engkau ingatkan kami bahwa kami percaya Engkau Tuhan yang akan meneguhkan janji-Mu kepada kami, dan kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah," dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang bagaimana Tuhan meneguhkan janjinya dan Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kita belajar dari kisah Sarah yang kurang percaya. Nah, kita seringkali mudah membuat janji kepada orang lain. Janji tersebut ada yang dapat ditepati dan ada juga yang tidak dapat ditepati. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, misalnya karena lupa atau karena tidak mampu untuk menepatinya. Namun berbeda halnya dengan janji Tuhan, sebab Tuhan setia pada janjinya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham melalui 3 utusan yang datang ke rumahnya
agar Abraham menyadari kehadiran Tuhan. Melalui mereka, Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, yaitu akan memberikan anak di masa tuanya. Pada mulanya Abraham tidak mengetahui bahwa 3 orang itu adalah utusan Tuhan. Namun Abraham tetap menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Abraham menyiapkan roti dari tepung yang terbaik dan mengolah seekor anak lembu untuk dihidangkan kepada mereka. Pada waktu makan mereka menanyakan tentang Sarah. Abraham hanya menjawab bahwa Sarah ada di dalam kemah. Mereka pun berkata bahwa tahun depan Sarah istri Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki. Perkataan mereka tersebut disambut dengan tawa Sarah dari dalam kemah, tanda ketidakpercayaan Sarah bahwa di usianya yang sudah tua ia dapat melahirkan anak bagi Abraham. Kedatangan 3 orang utusan tersebut mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, sekalipun janji tersebut sudah sekian lama dikatakan, ya. Kemudian secara manusiawi Sarah dan Abraham merasa bahwa janji Tuhan kepada mereka itu sangat mustahil. Karena apa? Sebab Sarah sudah tidak muda lagi dan masa suburnya sudah berlalu. Tuhan yang penuh dengan kuasa meyakinkan Abraham bahwa apa yang ia janjikan itu pasti terjadi. Tuhan mengatakan lewat utusan yang Tuhan sudah percayakan ada atau mengunjungi Abraham, "Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Janji Tuhan kepada Abraham tidak hanya sekedar janji yang membuat Abraham menunggu atau menanti saja. Sebab Tuhan memberikan batasan waktu yang jelas. Sebaliknya, janji Tuhan membuat Abraham semakin percaya dan mengalami betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup ini, kita sering diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, sehingga kita putus harapan, ya. Pemikiran manusia sangat terbatas yang membuat kita sering mengambil jalan pintas dengan tujuan supaya segera menyelesaikan persoalan, entah jalan yang baik atau tidak baik. Padahal hanya dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menyelesaikan masalah. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya hancur dalam kesulitan hidup. Tuhan mau mengingatkan bahwa Ia ingat janjinya dan dapat memenuhinya apapun yang terjadi. Tidak ada hambatan yang lebih besar dari kuasa Allah untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Saat hari ini mungkin kita sedang menunggu janji Tuhan, biarlah kita tetap tekun, tetap sabar dan tidak putus asa. Dan inilah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama belajar, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Biarlah kami dapat Tuhan seperti yang Engkau kehendaki Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh, tidak putus asa, dan memegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami sepanjang hari ini berjalan dalam setiap rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.